Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama shoma shaimun wa aftar. Allahu Akbar kullama taraka masahabun wa amtar. Allahu Akbar kullama nabata nabatun wa azhar. Allahu Akbar kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma damatil awraq wal asjar. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kebesaran Allah melampaui segala batas nalar. Ia mengungguli setiap perkara yang selama ini kita besarkan dalam pikiran, melampaui setiap urusan yang sering kita agungkan, dan meruntuhkan kesombongan setiap insan yang merasa dirinya besar. Hanya kepadanya lah kita tundukkan kening dalam sujud yang paling dalam. Hanya kepadanya lah kita persembahkan pengabdian dan setulus hati. Dan hanya kehadiratnya lah lisan ini tak henti melantunkan syukur atas nikmat yang mengalir deras tak terbilang, tak terukur, dan tak pernah luntur. Allah lah sang arsitek alam semesta yang menghamparkan keajaiban di setiap sudut cakrawala. Lihatlah 7 lapis langit yang membentang tanpa tiang, galaksi yang berpijar dengan jutaan bintang, serta bumi yang dihamparkan dengan samudra yang tenang dan daratan luas yang membentang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah teladan yang tak lekang oleh zaman, pemimpin sejati yang jiwanya dipenuhi cinta untuk sekalian umatnya. Ingatlah, ia merupakan sosok yang tubuhnya bersimbah peluh demi menjamin keselamatan kita semua. Pemimpin yang rela perutnya terganjal batu demi menahan lapar agar umatnya kenyang.
dan sosok yang memilih jalan kesederhanaan agar umatnya merasakan kemakmuran. Dialah pelita di tengah kegelapan, dan tentu saja syafaatnya lah yang kita rindukan di hari-hari pembalasan. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, suara tasbih, suara tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iftar atau nikmat berbuka yang telah kita peroleh setelah selama kurang lebih 1 bulan kita menjalankan ibadah Ramadan secara penuh. Kita telah selesai melaksanakan 2 kewajiban yang wajib kita laksanakan, yaitu kewajiban berpuasa dan kewajiban berbuka. 2 kewajiban ini tentu saja mempunyai tujuan masing-masing, yaitu menjalankan ibadah puasa bertujuan menjadikan hamba menjadi orang yang bertakwa, dan kewajiban untuk berbuka bertujuan menjadikan hamba yang bersyukur. Dengan berpuasa kita diperintahkan untuk meninggalkan dan menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga tujuan mencapai derajat ketakwaan bisa tercapai. Kemudian dengan berbuka kita diperintahkan untuk bisa merasakan betapa bahagianya kita di saat berbuka, betapa indahnya, betapa bahagianya kita yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat membatalkan puasa, akhirnya timbul rasa syukur tatkala kita berbuka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di samping kita diwajibkan untuk berbuka, pada hari raya ini pun kita dianjurkan atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki, pakaian spesial yang kita punya, pakaian bagus yang kita beli, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najidu wa an natyaba bi ajwada ma najidu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha untuk memakai pakaian terbaik yang kami temukan dan memakai parfum terbaik yang kami temukan. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul dengan pakaian terbaik, perut terisi dan keluarga yang utuh. Namun hadirin, ingatlah, di belahan bumi yang lain, khususnya di tanah para nabi, saudara-saudara kita, baik itu di Palestina, di Iran, atau di Timur Tengah pada umumnya, mereka merayakan Idul Fitri di bawah bayang-bayang reruntuhan. Gema takbir mereka bersahutan dengan dentum ledakan bom. Isak tangis mereka bukan karena haru akan kemenangan, akan tetapi karena kehilangan anggota keluarga yang syahid di medan perang. Situasi geopolitik dunia saat ini tentu saja sedang tidak baik-baik saja. Peperangan antara negara zalim dengan negara lemah bukan sekadar berita di layar kaca, akan tetapi ini adalah luka bagi kemanusiaan secara umum. Kita yang di Indonesia, walaupun secara geografi berjauhan dengan wilayah konflik, akan tetapi tentu saja tidak bisa kita merasa aman sepenuhnya. Karena apa? Karena tentu saja akan berdampak secara langsung pada ekonomi global, yang mana harga pangan yang kian melonjak, harga energi yang kian mahal, sehingga tentu saja akan menjadi beban bagi kita semua, terutama bagi rakyat miskin.
Namun yang paling memprihatinkan dan yang paling besar ialah dampak moral dari konflik tersebut, terutama sebagai ujian bagi kita, di mana ukhuwah kita diuji, rasa persaudaraan kita sesama muslim, sesama manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Perdamaian tidak akan tercipta tanpa keadilan. Kita menolak segala bentuk penjajahan, segala bentuk penindasan, dan segala bentuk arogansi, karena tentu saja kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, di mimbar yang mulia ini kita serukan kepada seluruh dunia bahwa kekuasaan manusia itu fana. Hanya kekuasaan Allah lah yang abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat carut marutnya dunia dan penderitaan saudara-saudara kita, mungkin terselip rasa cemas, takut, dan tak berdaya di dalam lubuk hati kita. Kita bertanya-tanya, sampai kapan kedoliman ini akan terus merajalela? Namun di hari yang suci ini, Islam datang membawa pesan ketenangan. Tetaplah tenang dan kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan ketakutan merampas kehusuan ibadah kita. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa di atas konspirasi manusia ada rencana Allah yang jauh lebih besar, ada rencana Allah yang jauh lebih dahsyat, dan ada rencana Allah yang jauh lebih baik. Di atas senjata-senjata canggih para tiran ada kekuatan Allah yang tidak akan pernah tertandingi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah engkau mengira Muhammad bahwa Allah lengah, bahwa Allah lalai dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah itu hanya sedang menangguhkan mereka saja, menangguhkan mereka saja sampai hari yang mana pada waktu itu mata mereka akan terbelalak, mata mereka akan terbuka. Artinya Allah tidak akan tinggal diam melihat kedoliman yang terjadi di muka bumi ini. Allah hanya sedang membiarkan mereka. Sampai mana kedoliman mereka, sampai kapan kedoliman mereka, tentu saja pada saatnya Allah akan bertindak membinasakan mereka. Percayalah hadirin, kedoliman itu memiliki masa kadaluarsa. Sejarah telah membuktikan dan mencatat bahwa betapa Fir'aun yang sombong itu tetap hancur di tengah lautan. Betapa Qarun yang sangat kuat secara finansial musnah akhirnya ditelan oleh bumi. Dan kita ingat betapa Raja Abraha dengan kekuatan pasukan yang super powernya akhirnya lumat juga, habis seperti daun yang dimakan ulat. Jadi tentu saja kedoliman itu akan ada kadaluarsanya. Suatu saat Allah akan menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Kedoliman akan hancur dengan sendirinya, tertimbun oleh busuknya dosa-dosa mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tenang dalam hitungan hari, akan tetapi Allah memegang kendali atas akhir dari sejarah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu tugas kita yang pertama ialah tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang akan memecah belah persaudaraan di antara kita.
Kemudian yang kedua, kita terus berikhtiar untuk membantu saudara-saudara kita, yakni baik itu dengan doa maupun dengan sumbangan harta semampu kita. Dan yang terakhir yang paling penting ialah kita terus berikhtiar menyerahkan urusan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Perkasa. Yakinlah hadirin, fajar kemenangan itu pasti akan menyingsing. Kegelapan malam yang paling gelap gulita pun, yang paling pekat pun adalah tanda bahwa cahaya pagi sudah sangat dekat. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahhar, tanamkanlah ketenangan dalam dada kami. Cabutlah rasa takut kepada sesama makhluk dari hati kami, dan gantilah rasa takut itu serta hanya berharap kepadamu. Kami serahkan urusan dunia yang membara ini ke dalam genggaman-Mu ya Allah. Hancurkanlah kesombongan orang-orang yang dolim dengan cara-Mu yang tak terduga. Biarlah mereka tersungkur oleh rencana-rencana jahat mereka sendiri, dan jadikanlah kehancuran mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada rahmatan wa dhiyafatan li'ibadihil mu'minin al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa kunu min zumratil mu'minin wa jama'atil muslimin wa tafuzu ma'al faizin. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hadapan-Mu hari ini kami hamba-hamba-Mu yang kerdil, yang terbungkus oleh hinanya dosa dan lemahnya jiwa. Kami adalah makhluk yang banyak pinta namun sedikit bakti, yang panjang angan namun pendek amal, yang penuh kekurangan namun teramat sombong di hadapan-Mu. Kami merasa kuat, kami merasa hebat, padahal hanya dengan Engkau sentil sedikit saja dengan ujian-Mu, kami sudah luluh lantak, kalang kabut dan tak berdaya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tangis kami pecah hari ini bukan hanya karena bahagia, tetapi karena pedih melepas Ramadan yang beranjak pergi. Kami takut ya Allah, kami takut puasa kami hanya tersisa lapar.
Sujud kami hanya gerakan tanpa makna, dan ruku kami hanya formalitas belaka. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah. Izinkan nadi ini berdenyut hingga kami bisa bersimpuh lagi di Syawal tahun depan, ya Allah. Ya Allah, pemilik napas kami, Engkau titipkan amanah usia yang panjang, tapi mengapa sujud kami kian singkat? Mengapa zikir kami kian memudar? Sementara tumpukan dosa kami kian menjulang. Engkau beri kami sehatnya badan, namun seringkali kaki ini lebih ringan melangkah ke tempat maksiat daripada bersimpuh di sajadahmu, ya Allah. Kami memilih ibadah yang paling mudah, yang paling cepat, seolah-olah surgamu bisa kami beli dengan sisa-sisa waktu kami. Ya Allah, Sang Pemberi rizki, Engkau curahkan nikmat-Mu tanpa henti, namun tangan ini begitu kikir untuk berbagi. Kami hamburkan rizki demi memuaskan nafsu dan hura-hura, sementara bekal untuk menghadap-Mu hanya recehan yang tak tersisa. Engkau beri kami akal dan ilmu, namun bukan untuk bercermin melihat noda di wajah sendiri, melainkan kami pakai untuk menghakimi dan menelanjangi aib sesama. Ya Allah, Sang Maha Pengampun, hari ini di tengah gema takbir yang menggetarkan jiwa, ingatan kami tertuju pada dua wajah yang menjadi pintu kehadiran kami di muka bumi ini. Ya Allah, ampunilah kami yang seringkali merasa lebih pintar di depan orang tua kami. Ampuni kami yang suara kami lebih tinggi, seringkali lebih tinggi daripada nada bicara ibu kami. Ampuni kami yang wajahnya seringkali lebih masam saat dimintai tolong, padahal mereka tak pernah mengeluh saat menyuapi dan membasuh kotoran kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lihatlah ibu kami, wanita yang rahimnya menjadi rumah pertama kami. Ingatlah saat ia bertaruh nyawa melahirkan kami antara hidup dan mati. Namun apa yang telah kami beri? Memberikan kabar saja kami jarang. Malahan kata-kata kasar yang menyayat hatinya. Kami sibuk dengan dunia kami, sementara ia di rumah menghitung hari, menanti sapaan anaknya yang mulai lupa akan kasih sayangnya. Lihatlah ayah kami, lelaki yang bahunya kian membungkuk, yang kulitnya kian keriput, terpanggang oleh panasnya matahari, yang tangannya kian kasar karena mencari sesuap nasi bagi kami. Maafkan kami, ya Allah, jika hingga hari ini kami belum bisa membalas setetes pun keringatnya. Kami justru seringkali merasa malu dengan penampilannya yang sederhana, padahal segala kemewahan yang kami miliki hari ini adalah hasil dari tulang punggungnya yang hampir patah. Ya Allah, jika mereka masih ada di antara kami, lunakkanlah hati kami untuk bersimpuh di kakinya hari ini. Jangan biarkan kami menjadi anak yang durhaka. Dan jika mereka telah Engkau panggil berpulang ke hariban-Mu, jika mereka kini sudah berada di bawah gundukan tanah yang sunyi, maka sampaikanlah salam rindu kami, ya Allah.
Terangi kubur mereka dengan cahaya-Mu. Jadikanlah setiap amal soleh kami sebagai aliran pahala yang tak terputus bagi mereka. Kami rindu ya Allah, rindu pada doa-doa tulus mereka yang mengetuk pintu langit. Ampunilah kami yang baru menyadari arti kehadiran mereka justru di saat mereka sudah tidak ada. Justru di saat mereka sudah tidak bisa kami peluk lagi ya Allah. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ampuni juga keangkuhan kami terhadap guru-guru kami, kekasaran kami terhadap pasangan hidup kami, baik istri ataupun suami-suami kami, serta kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami. Begitu banyak hati yang kami lukai, begitu banyak perasaan tetangga dan kerabat yang kami hancurkan dengan tajamnya ucapan dan buruknya perilaku kami. Ya Allah, kami malu. Kami tertunduk lesu di rumah-Mu yang mulia ini saat ini. Kami sadar kami belum bisa menjadi anak yang berbakti, belum bisa menjadi orang tua yang bisa diteladani, belum bisa menjadi pasangan yang menenteramkan hati, dan belum bisa menjadi hamba yang Engkau cintai. Maka ya Allah, di bawah langit-Mu yang luas ini, kami memohon, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Basuhlah noda-noda hitam di hati kami dengan kasih sayang-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari tempat ini, dari masjid ini saat ini, kecuali telah Engkau hapus seluruh catatan kelam kami, kecuali telah Engkau ampuni seluruh dosa kami. Jauhkanlah kami dari bisikan setan yang menjerumuskan, dan kelak tentu saja kami berharap ya Allah, kumpulkanlah kami kembali bersama orang-orang yang kami cintai dalam ridha-Mu, tentu saja di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.